Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, di pagi ini saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana kita menyikapi kejadian yaitu bencana. Nah, ini di sekitar kita saat ini kan ada beberapa kali terjadi bencana, dan yang paling dekat itu kemarin Merapi meletus. Itu mungkin yang di sekitarnya dan yang berdampak mungkin merasakannya, dan kita mungkin yang jauh alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan. Nah, di sini ketika kita melihat musibah itu seringkali kita mendengar istilah musibah, biasanya itu jadinya itu menjadi lawan kata dari anugerah atau nikmat. Nah, musibah itu berarti kejadian peristiwa yang menyedihkan yang menimpa, bisa juga bermakna malapetaka atau bencana. Sedangkan anugerah itu adalah nikmat pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang enak, lezat atau kesenangan. Secara umum kira-kira bisa tarik kesimpulan bahwa musibah berkenaan dengan hal yang menyedihkan, sementara anugerah itu adalah hal yang sebaliknya. Nah, orang-orang kemudian memaknai bencana itu hampir selalu musibah. Hal tersebut sangat wajar karena memang peristiwanya biasanya menyedihkan dan ada kerugian dan semacamnya. Seperti itu. Nah, kalau secara lebih mendalam, sejatinya bencana itu bersifat relatif. Karena bisa bermakna musibah bagi beberapa orang, tapi juga bisa bermakna karunia. Jadi kita juga sudah pernah melihat ada bencana, beberapa bagian orang itu merasakan musibah, tapi di beberapa orang itu menjadi karunia. Ya, hal itu tergantung dari diri seseorang menyikapi bencana itu. Karena relatif, bencana alam bagi tiap orang memiliki sudut pandang itu berbeda-beda. Nah, sekali lagi, pelajaran itu berlaku buat semua orang, entah mengalami bencana ataupun tidak. Kapan bencana alam itu menjadi musibah, kapan menjadi anugerah, jawabannya sangat tergantung seberapa jauh pelajaran bencana alam itu terserap dan berpengaruh positif kepada diri seseorang, baik yang terkena bencana atau yang sudah menyaksikannya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas ada setidaknya 3 pelajaran penting dalam peristiwa bencana alam. Nah, dari pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah muhasabah atau introspeksi diri. Kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita. Apa saja kurangan kesalahan yang perlu dibenahi. Bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus adalah fenomena yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah bukti kelemahan kita, dan sebaiknya bencana alam mengajarkan kita untuk kian merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bencana itu disadari akibat kesalahan manusia, maka seharusnya bencana alam berdampak pada perubahan sikap kita menjadi lebih baik. Muhasabah ini penting dilakukan, baik oleh mereka yang menjadi korban ataupun bukan korban. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, yang artinya, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, karena sesungguhnya hal itu akan meringankan hisabmu di hari kiamat. Pesan dari Sayyidina Umar tersebut sangat jelas bahwa kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Bagi korban bencana adalah fase yang penting memeriksa dosa-dosa sendiri. Tingkat penghambaan kepada Allah, pergaulan sosial, dan sikap terhadap lingkungan alam selama ini. Bagi mereka, bukan korban atau di luar fase bencana, hal ini adalah peringatan bagi diri sendiri untuk menjaga perilaku dan sifatnya baik pada Allah, sesama manusia, dan juga alam sekitar. Sangat disesalkan bila ada orang yang kebetulan tak menjadi korban menuding bahwa bencana meninggal saudara-saudaranya di lokasi tertentu merupakan azab atas dosa-dosanya. Sikap demikian tidak hanya bertentangan dengan prinsip evaluasi diri, tapi juga dapat mendorong mudarat baru karena menyinggung perasaan para korban dan menunjukkan tidak adanya empati kepada korban. Terkait ini, Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar pernah
membolehkan orang yang selamat dari bencana mengucapkan syukur. Tapi sembari memberi catatan harus dengan suara yang sangat pelan agar tidak melukai perasaan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Pelajaran kedua dari bencana adalah rasa syukur dan optimisme. Sikap ini berdasarkan pada hadis Rasulullah sebagai berikut. Tidaklah seorang mukmin terkena duri atau lebih menyakitkan darinya, kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus darinya satu kesalahan. Dalam konteks ini, bersyukur bagi para korban adalah ridho atas bencana yang menimpanya dan menilai kepribadiannya. Menimpanya dan menilai penderitaan saat ini adalah cara Allah melebur dosa-dosanya dan menaikkan kualitas kepribadiannya. Sebagaimana ujian akhir semester bagi mahasiswa sekolah untuk naik semester berikutnya, bencana merupakan ujian bagi para korban untuk bisa mendaki pada derajat yang lebih mulia. Hadis tersebut merupakan cara Rasulullah memberikan optimisme kepada umatnya agar tidak larut secara terus-menerus dalam kesedihan, banyak mengeluh, apalagi sampai putus asa. Dalam penderitaan, kita mesti husnudon bahwa ada maksud khusus dari Allah untuk meningkatkan mutu diri kita, baik dalam ibadah maupun muamalah. Bagi mereka yang tak terdampak bencana, syukur dalam konteks ini mengacu pada karunia keamanan dari Allah kepada dirinya, sehingga kita tidak hanya bisa muhasabah atas peristiwa yang disaksikannya, tapi juga beribadah dalam situasi yang lebih nyaman dibanding saudara-saudaranya yang tertimpa musibah. Mereka juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan optimis menatap perjalanan ke masa depan. Berikutnya, pelajaran ketiga adalah tentang ladang amal ibadah pasca bencana. Jika bencana adalah ujian kenaikan derajat, maka hal tersebut hanya terjadi bila yang bersangkutan benar-benar lulus dari ujian. Bencana alam merupakan wasilah bagi para korban yang isinya menuntut manusia untuk sabar, ikhtiar, tawakal, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali. Kualitas kepribadian kita sebagai hamba meningkat manakala materi ujian yang dilalui dengan baik dan benar. Bagi mereka yang tidak menjadi korban, bencana alam adalah ujian untuk menunjukkan kepedulian kemanusiaan atas mereka yang sedang tertimpa kesulitan. Pertolongan berupa tenaga, pikiran, harta benda, makanan, doa, dan lain sebagainya penting untuk disalurkan. Syukur atas keselamatan diri kita dari bencana bisa ditujukan dengan kesediaan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bisa menjadi relawan, donatur bantuan, atau keterlibatan lainnya yang dapat meringankan beban para korban. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Apabila kita mendengar kata hikmah di balik bencana, maka itu artinya terkait dengan sikap-sikap bijak kita dalam menyikapi bencana. Karena kata hikmah bermakna kebijaksanaan, semoga bencana alam yang merupakan bagian dari fenomena alamiah tidak menimbulkan bencana baru bagi kehidupan spiritual kita. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.